Halo, saya yakin banyak dari kalian di sini pernah merasakan kehilangan. Merasa lelah, capek, pusing, semangat, dan hal seperti itu akhirnya menimbulkan masalah untuk kita saat itu. Seperti terlalu berpikir berlebihan, membuat kita lelah, sehingga hal itu mengganggu aktivitas kita yang berlebihan dan mengganggu produktivitas sehari-hari. Kehilangan semangat memang tidak mudah karena hal yang sebelumnya pusing, stres, kita sukai menjadi kurang menarik. Seperti misalnya video sebelum tidur. Saya akan membahas mengapa semangat bisa hilang. Seperti halnya Squidward yang sedang menangis meratapi nasib. Atau seperti orang yang sedang ketiduran dan kebingungan. Mengapa demotivasi bisa terjadi? Dan cara mengatasi semua ini bagaimana? Coba kalian renungan sebentar. Dan kalian berpikir, mari simak sampai akhir agar kalian bisa mendapatkan wawasan yang berharga. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kehilangan semangat. Oke, kita analogikan seperti bayi yang sedang menangis. Akibat terlalu banyak berpikir dan kurang semangat belajar yang menyebabkan stres di sekolah. Oke, seperti ilustrasi pada gambar seperti ini. Seperti stres atau kuliah serta kehilangan semangat dalam pekerjaan yang membuat kita merasa tidak aman dan mempengaruhi masalah lainnya. Dan kalian bingung mau ngapain? Kalian tidak tahu. Overthinking dan kurangnya semangat dapat mengganggu produktivitas di kantor atau dimanapun kita berada. Perlu dipahami bahwa kehilangan semangat dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan dan tidak heran jika ada yang bertanya bagaimana cara Anda berkomunikasi bahkan selamanya. Ataupun termotivasi, seperti halnya digambar. Kita berpikir untuk merenung. Tentu saja jawabannya tidak sederhana itu karena dapat dijelaskan dari berbagai perspektif dan teori. Oke, kita contohkan papan tulis seperti ini. Gimana sih cara kita untuk bisa? Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa motivasi dan emosi saling mempengaruhi. Motivasi adalah keadaan saat kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara emosi adalah perasaan yang kita alami. Keduanya mempengaruhi perilaku kita dan mengarahkan kita untuk bertindak. Emosi juga dapat menjadi motivasi tertentu bagi kita yang sedang kehilangan semangat. Misalnya semangat untuk menyelesaikan tugas karena akan bertemu teman-teman, ataupun semangat melakukan sesuatu karena itu adalah tujuan kita. Mari kita sadari dan kita pahami, emosi perlu kita ketahui, namun emosi dan semangat itu tidak akan pernah bertahan lama dan energi untuk menyelesaikannya. Apalagi tugas akan habis. Hal ini adalah hal yang wajar dan motivasi serta emosi bisa ubah.
seperti mood kita tidak karu-karuan, ataupun oleh karena itu daripada mencari cara agar bisa termotivasi selamanya, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa dilakukan saat sedang kehilangan semangat atau emosi tidak positif. Perlu kalian ketahui, teman-teman, emosi meskipun kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol emosi dan semangat, namun kita tetap bisa mengontrol diri kita sendiri agar emosi negatif berkurang. Misalnya dengan kita bersedih, atau kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan tugas yang di luar batasan kita. Beri waktu untuk merasakan sedih sejenak sebelum melanjutkan apa yang kalian lanjutkan. Oke, mari kita lakukan dan kita berpikir jenak. Jika tidak termotivasi, cobalah untuk tetap melakukannya meskipun dengan paksaan. Sementara menunggu semangat itu datang. Oke, seperti halnya kita seorang yang sedang konsultasi. Menurut psikoter, cara utama untuk menjaga motivasi adalah dengan mengelola emosi negatif yang muncul. Dari semua pekerjaan, stres, delusi, pusing, manusia selalu memiliki motivasi yang tinggi secara default. Tetapi sering berjalannya waktu, kita belajar bahwa ada hal-hal yang dapat mengurangi semangat kita. Oke, dengan seperti gambar di toko ini, semangat bekerja keras. Namun penting untuk kita pahami untuk mengelola emosi negatif. Cobalah kalian berpikir positif, etching the positive, yang dapat mengganggu motivasi seperti kekhawatiran. Jadi kalian harus terbiasakan berpikir positif, tanpa adanya rasa takut ataupun kebingungan. Kalian bingung, pusing, stres, kita harus paham bahwa kemungkinan gagal selalu ada. Tetapi yang penting adalah bagaimana cara menghadapinya. Misalnya, jika kita merasakan takut untuk mengambil langkah besar, mulailah dengan langkah kecil dan berpikirlah apa yang akan kalian lakukan. Sehingga ada baiknya mempersiapkan rencana cadangan atau memiliki orang-orang terdekat yang bisa kita percaya sebagai sistem pendukung ataupun support system. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan mentoring atau konsultan pada masalah Anda dengan secara profesional. Tak perlu takut dan tak perlu malu. Yang dapat memberikan panduan yang tepat untuk Anda adalah orang terdekat. Ingatlah bahwa kegagalan di masa lalu bukanlah jaminan untuk kegagalan di masa depan, tetapi lebih baik kepada bagaimana kita memprosesnya dan belajar dari pengalaman tersebut. Jadi, jangan pernah kalian menyerah dalam hidup. Capek boleh, nyerah jangan. Dan harus semangat. Jadi, bukan masalah mencari motivasi secara terus-menerus, tapi bagaimana cara kita mengendalikan emosi itu sendiri. Tetapi lebih baik kepada bagaimana kita mengelola dan kita emosi negatif yang muncul. Support system adalah kunci dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Baik itu dalam bentuk keluarga, teman, atau profesional yang bisa memberikan bantuan dan panduan yang tepat.
Seiring berjalannya waktu, kalian akan memahami suatu hal. Kalau hidup itu butuh proses. Hidup itu perlu langkah demi langkah. Sehingga semoga kita menghadapi setiap tantangan dengan lebih baik dan mengelola motivasi serta emosi dengan lebih teratur. Terima kasih telah menyaksikan video ini.